HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Marilah semedi menyambut matahari, mantra Gayatri, doa di awal hari. Marilah semedi di bawah matahari, mantra Gayatri, doa di siang hari. Marilah semedi di kala senja hari, mantra Gayatri mengakhiri hari. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam TOS Tayangan On The Spot HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan breaking point menu teranyar HiTV Channel 3. Bersama saya Diah Farisia, kita nikmati pilihan TOS kali ini. Mari menganyam candi doa jiwa, dari tarian asap dupa berpadu denting genta, agar spirit Galungan dan Kuningan menebalkan seradaran bakti serta membuka cakrawala jiwa. Dalam perjuangan kemenangan Dharma menuju harmoni jiwa Nusantara. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan, karena Wartam Satyam Siwam Sundara. Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi dalam program Wartamina, menjelajah kuliner pemuja rasa, melestarikan tradisi wisata kuliner Nusantara. Mendekati Hari Raya Galungan, penting kami menampilkan salah satu saranayatnya. Dalam hal ini, ulam Banten, sate lilit Galungan. Pemirsa HiTV Channel 3, penting untuk kita ketahui ada 5 jenis sate Galungan. Di antaranya sate japit babi, sate japit balung, sate asem atau sate tusuk, sate lembat atau sate lilit, dan juga sate kuung. Dalam sate terdiri dari 5 komponen yang ada dalam hewan. Kita mulai dari kulit, daging, tulang, jeroan, dan juga lemak. Seperti apa? Mari kita mulai loka karyanya dengan membuat sate lilit. Jadi ini merupakan olahan daripada daging yang akan dipakai sebagai sate lilit yang terbuat dari daging yang digiling. Nah, ini macam-macam dagingnya, bisa daging ayam, bisa daging babi atau ikan. Yang disebut sate lamuan. Ya, kita akan coba melilitnya. Jadi ini kita ambil kira-kira sebesar, lebih kecil dari kemudian kita pegang pada katik satenya kira-kira di leher seperti ini, kemudian ditaruh, kemudian kita ambil di sisinya dan pelan-pelan diputar ke bawah seperti ini, terus sampai kira-kira ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai satu, kita letakkan, kita dapat lanjutkan kembali. Sampai adonan ini habis. Nah, ini akan berguna nanti sebagai ulam Banten pada saat hari Raya Galungan. Nah, ini salah satu dari 5 jenis sate Galungan ya. Setelah selesai kita melilit sate, tahap berikutnya adalah mangap. Mari kita saksikan.
Nah, setelah dibulak-balik demikian, ini sudah matang ini. Jadi kita angkat. Jadi ini sudah siap untuk dirangkai menjadi bagian dari ulam Banten, ya. Pemirsa, demikian tadi Lokakarya membuat sate lilit Galungan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita bersama dalam menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan. Menyambut Hari Raya Galungan, jangan lupa Trikaya Parisuda. Sampai jumpa dalam tayangan Wartamina berikutnya. Saya Nia Ganewa, Saya Diah Parisia. pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hidodharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit bersama Bapak Gusti Ketut Widana yang akan mengedarkan tentang topik bahasan kita kali ini, Omkara. Seperti apa konsep dasar dan pelaksanaannya? Mari kita simak setelah pesan yang satu ini. Didukung oleh Duparani, dupanya Hindu sejati. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di Galeri Buku Napi Orti, Pak Widana. Ya, selamat menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan yang sebentar lagi akan kita rayakan. Sama-sama kepada umat Hindu pecinta HiTV, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Kita langsung ke pertanyaan Pak Ya. Widana terkait dengan Omkara. Bagaimana sih konsep dasar dari Omkara itu, Pak? Iya, terima kasih semua. Ya, pada dasarnya Omkara itu di Bali sering disebut dengan Omkara. Omkara. Itu adalah aksara sakti, aksara tunggal. Kenapa? Karena merupakan perpaduan bertemunya unsur-unsur sakti dari Trimurti yang tiada lain adalah manifestasi Tuhan itu sendiri. Kata Omkara atau Om itu sendiri berasal dari persandian kata atau gabungan dari aksara Ang, Om, Man. Ang Brahma Sakti, di Brahma saktinya Widosawidi, kemudian Om Wisnu dan Man Siwa. Perpaduan ini melalui proses persandian menjadi Om. Omkara, aksara Om merupakan aksara suci, aksara tunggal dan sangat diyakini tanda petik kesaktiannya, kekuatannya. Karena di situ akan masuk hadir dan meresap pada orang yang mengucapkan Omkara itu unsur-unsur kekuatan Brahma sebagai pencipta, seperti unsur kekuatan Wisnu sebagai pemelihara stiti dan unsur kekuatan Siwa sebagai pemerintah. Karena itu unsur Omkara ini ketika diucapkan, apalagi dengan kusuk, dengan durasi dan intonasi yang mantap, betul-betul akan merasuk pada diri dan tervibrasi secara kuat kepada unsur-unsur yang ada di luarnya. Itu saya kira. Lalu bagaimana dengan implementasi atau pelaksanaannya? Tadi Bapak sempat menyinggung tentang cara pengucapannya. Oh, Nah, iya. mungkin bisa dijabarkan untuk Oh, iya. pemirsa HiTV Channel 3, Bapak. Seperti Bapak sebutkan tadi, Omkara ini sebenarnya puncak dari aksara. Semua ada aksara-aksara suci yang dikenal ini itu puncaknya menyatu manunggal dalam aksara Om. Artinya secara sederhana ketika kita mengucapkan Om saja dengan mantap, dengan sungguh-sungguh, dengan intonasi dan durasi yang pas, tepat, maka semua unsur kekuatan Trimurti seperti Stiti Pralina dari tidak ada lain dari kekuatan Widosawidi itu sendiri, itu akan meresap pada diri kita dan akan menjadikan diri kita semakin mantap, terutama serada dan baktinya. Oleh sebab itu, satu contoh misalnya ketika kita anggaplah mungkin karena sibuk sekalipun, maka dengan mengucapkan Om berulang kali, apalagi 108 kali sebagaimana kita yakini, itu akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa, bisa memvibrasi diri kita dan juga pihak-pihak luar untuk turut menyerap unsur-unsur dari Widosawidi, sehingga kita
berada dalam kondisi yang dilindungi oleh ide Sang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Kira itu. Menarik sekali Pak Widana. Iya. Nah, ini terakhir sebagai closing statement kita, Omkara dalam konteks kekinian. Kita sering menemukan juga aksara suci itu dalam status sosial media, misalnya diungkapkan, kemudian dalam seni, sesuatu hal yang berhubungan dengan yang dipajang, seperti bagaimana pandangan Bapak? Ya, Hindu kan kaya dengan simbol. Simbol itu salah satu bentuknya adalah gambar. Media-media gambar, media-media tulisan atau dan sebagainya yang terfigurasi dalam wujud seni itu adalah ekspresi bakti. Sepanjang itu dimaksudkan untuk membangkitkan aura kekuatan sakti dari unsur-unsur kedua Tuhan itu sendiri untuk masuk ke dalam diri kita sehingga menjadikan diri kita kuat serada baktinya, itu tidak masalah. Hanya saja penempatannya yang mungkin perlu dipikirkan. Maaf, tidak jarang pernah ada kasus Omkara itu ditempatkan di kamar kecil gitu misalnya. Itu yang perlu kita hindari. Tapi di luar itu, sepanjang itu untuk membangkitkan aura kekuatan Brahma Wisnu Siwa, ide Sang Widi sendiri, maka itu tidak menjadi masalah. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak Widana atas wedarannya. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3, itulah tadi Cemeti Cerah 5 Menit. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Satyam Eva Wijaya. Pemirsa, demikian tadi TOS, tayangan on the spot yang telah mewarnai kesibukan Anda. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih pada para pahlawan Dharma, karena hanya dengan menonton saja Andalah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Saya Diah Parisia, Moksatam ajaran kelima Pancasrada. Sampai jumpa dalam TOS berikutnya. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.